Ahli hukum pidana dari Universitas Bina Nusantara, Ahmad Sofyan, mengungkapkan sikap tobat yang diinstruksikan Mario Dandi Satrio kepada korban D termasuk dalam kategori penganiayaan. Hal itu disampaikan ahli dalam sidang kasus penganiayaan D dengan terdakwa Mario dan Shane Lucas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 11 Juli 2023. Awalnya jaksa bertanya perihal makna di balik sikap tobat yang diminta Mario kepada D. Apakah hal itu termasuk kategori penganiayaan atau tidak? Saat pelaku menyuruh seseorang untuk melakukan sikap tobat, apakah termasuk suatu penganiayaan meski akibatnya waktu itu belum ada, yang mana sikap tobat itu bisa saja hanya berarti merendahkan seseorang? Tanya jaksa. Ahmad kemudian menerangkan, apabila sikap tobat termasuk dalam skenario yang ada di pikiran pelaku, maka itu termasuk dalam penganiayaan. Ya kalau itu bagian daripada skenario yang ada dalam pikiran si pelaku, sikap batin jahat pelaku, bahwa ketika akan mewujudkan tindak pidana itu dimulai dari menjemput, memperlakukan orang tersebut, misal jongkok, tiarap, atau apapun, segmen berikutnya dipukulin, segmen berikutnya dilempar, kata dia di persidangan, Selasa, 22 Juli 2023. Nah kalau memang sikap itu bagian perbuatan itu, bagian skenario yang disusun oleh dader, pelaku tindak pidana, maka itu bagian proses penganiayaan, lanjut Ahmad. Mario Dandi Satrio merupakan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Rafael Aluntri Sambodo. Mario menganiaya korban D pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mario marah karena mendengar kabar dari saksi bernama Amanda, 19, yang menyebut AG, 15, yang dulu merupakan kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya, Shane Lucas. Kemudian, Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Shane dan AG ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario. Kini, Shane dan Mario sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan ditahan di ruang lapas Salemba, Jakarta Pusat. Menurut jaksa, Mario Dandi telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP ayat 1 Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP subsidiar 353 ayat 2 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP atau kedua pasal 76C Yungto pasal 50 ayat 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yungto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Sementara itu, Shane juga didakwa dengan dakwaan serupa. Ia didakwa melakukan penganiayaan berat terencana terhadap D bersama Mario Dandi dan anak AG. Shane didakwa pasal 353 ayat 2. KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP subsidiar 355 KUHP ayat 1 Yungto pasal 56 ayat 2 KUHP atau kedua pasal 76C Yungto pasal 80 ayat 2 URI No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Khusus AG, Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan telah memvonis AG dengan hukuman penjara 3,5 tahun. Hakim menyebut, AG terbukti bersalah karena turut serta melakukan penganiayaan berat dengan perencanaan terlebih dahulu terhadap D. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.